Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya masih serak ya. Bangun tidur. Baik. Sambil menunggu teman yang lain karena tadi saya lihat masih terdapat 9 orang. Mari kita pada pagi hari ini dengan membaca doa yang terbaik. Jadi nanti bisa amin ya rabbal alamin. Sebelum itu saya mohon maaf karena kemarin hari Selasa saya pernah hadir. Semoga semoga dimaafkan. Karena itu kita akan hari ini dan separuhnya nanti akan kita pakai di pekan depan di jam yang sama. Mohon maaf karena aku saya ini memang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sama nama wa a'una wa ijna wa lakuna salihun. أعلم نيتنا في نيتهم وعلمنا في أعمالهم أخلصنا في أخلاقهم وعلمنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم أن هذه وعلى كل نية صالحة من الخير في الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالب لكل خير لنا ولوالدينا ولأبناء الشيخ من حملنا ومن أحسن إليه المسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى من محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, untuk hari ini kita akan sedikit mempelajari tentang jaringan saraf dan juga tentunya sistem saraf. Mengapa saya bilang sedikit? Karena kalau kita berbicara tentang saraf itu sebenarnya pembahasannya nggak mungkin bisa selesai dalam waktu hanya sekitar 2 kali 50 menit ya. Karena kita membahas satu hal saja. Misalkan membahas tentang mood baik ya. Jadi seringkali bangun tidur itu tiba-tiba kok, duh kok ngerasa nggak enak banget ya hari ini ya, duh kok males banget ya. Tapi di hari yang lain kita bangun tidur itu merasa semangat, mungkin karena mau pergi ke tempat lain atau mungkin karena ingin wisata ke tempat lain.
Tapi intinya kita tuh seringkali memiliki mood yang berbeda-beda. Membahas mood saja 2 jam nggak akan selesai. Apalagi kalau kita membahas sistem saraf yang secara utuh ya, mustahil bisa kita selesaikan. Oleh karena itu pembelajaran kita hari ini pastinya sangat sedikit dibandingkan daripada ilmu Allah secara keseluruhan. Maksud keseluruhan tentang saraf saja itu nggak akan pernah ada habisnya. Yang pertama, materi hari ini banyak saya ambil dari salah satu akun YouTube rujukan saya. Teman-teman nanti juga bisa menggunakan akun ini untuk belajar karena gambarnya sangat bagus, penyampaiannya sangat sederhana, sangat singkat, padat dan sangat jelas sehingga sangat saya rekomendasikan untuk digunakan untuk media belajar. Hanya saja mungkin karena kelemahannya karena kanal YouTube ini berbahasa Inggris. Jadi mungkin kelemahannya hanya itu saja. Tapi kalau untuk penyampaiannya, gambarnya dan sebagainya relatif sangat bagus sekali. Kemudian untuk mengawali perkuliahan kita, ini merupakan tampilan salah satu bagian dari otak kita. Ya. Terlihat sangat sederhana, hanya ada daerah warnanya pink, hanya ada daerah warnanya putih dan sebagainya. Apa bagian-bagian ini? Maka bagian-bagian ini sebenarnya adalah ini. Ya. Jadi Jadi secara umum kurang lebih karena materi kita adalah struktur perkembangan hewan. Jadi otak ini adalah otak di manusia. Otak manusia merupakan perwakilan daripada hewan-hewan tingkat tinggi lainnya karena secara umum strukturnya hampir sama dalam konteks penyusunnya sama-sama neuron ya. Tapi kalau kita berbicara fungsi itu pasti jauh berbeda ya. Tapi kalau sekarang kita gunakan sebagai sampling karena waktu kita sangat mepet 2 jam sehingga kita gunakan satu contoh yaitu manusia, maka ini merupakan ya. Apa itu white matter? White matter itu sebenarnya daerah di otak yang dia terdiri atas sel-sel saraf, khususnya adalah bagian-bagian yang terdiri atas bagian saraf yang termielinasi, ya. Bagian saraf yang termielinasi atau bagian saraf yang dilapisi oleh lemak, ya. Jadi mengapa kok bagian saraf yang lebih tepatnya bagian sarafnya itu apa? Namanya akson. Jadi kalau teman-teman bayangkan sel saraf nanti mungkin kalau bisa saya tunjukkan sel saraf ya ini ya. Teman-teman lihat ini adalah tampilan sederhana sel saraf, nanti akan saya tampilkan gambar yang lebih kompleks, lebih detail. Jadi ini merupakan tampilan dari sel saraf. Kita memiliki sel saraf yang semacam ini. Mayoritas sel saraf kita bentuknya semacam ini ya. Jadi di atas itu ada daerah yang kita sebut sebagai tubuh sel atau sel body ya, yang mana di situlah terdapat banyak organel termasuk ada nukleus, nukleolus, DNA, dan hampir semua organelnya itu ada di daerah yang kita sebut sebagai sel body, yang bagian yang membesar ini. Kemudian di sekelilingnya itu ada namanya dendrit. Dendrit itu sendiri merupakan area perpanjangan dari sitoplasma. Kita tahu di sel kita ada nukleus, ada nukleoplasma. Nukleoplasma berarti cairan yang ada di dalam nukleus. Ya, berarti ada membran nukleus, ada nukleoplasma atau cairan di dalam nukleus. Berarti cairan yang berada di area dalam setelah membran nukleus. Jadi sel itu punya membran sel. Di dalam sel itu terdapat sitoplasma, yaitu cairan yang ada di dalam sel. Di situ nanti terdapat membran nukleus, berarti membran yang melindungi struktur yang disebut sebagai nukleus. Di dalam situ ada nukleoplasma, cairan yang berada di dalam nukleus. Di dalam nukleus ada DNA. Jadi kebayang, urut-urutannya seperti itu. Nah, kalau dendrit tadi, yang ini seperti rambut ini, yang keluar dari dari lokasi sel body atau tubuh selnya, sel neuron, itu merupakan sebenarnya area perpanjangan daripada sitoplasma. Jadi sitoplasma itu entah bagaimana caranya dia bisa berkembang supaya dia bisa mencapai banyak tempat sehingga dengan begitu dia bisa menangkap lebih banyak sinyal. Karena kalau dendrit ini merupakan bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menangkap sinyal, baik sinyal dari sel saraf lainnya maupun sinyal dari tempat lain. Ya, jadi ada bagian sel saraf yang tugasnya untuk menerima sinyal. Ya, kemudian sinyal itu tadi akan dikirimkan ke badan sel tadi atau sel body untuk diproses di sana. Kemudian kalau perlu untuk dialirkan nanti akan dialirkan ke area yang namanya akson. Ya. Akson nanti sampai di ujung itu nanti namanya adalah akson terminal atau ujung akson, yang mana di tempat itulah terdapat sinaps. Yang sinaps itu merupakan tempat pertukaran molekul, ya, tempat pertukaran neurotransmitter, yang mana itu berarti sinyal itu dialirkan. Kembali ke bagian yang tadi. Nah, white matter yang
banyak disusun oleh bagian-bagian daripada sel saraf yang termelinasi. Teman-teman lihat, ini yang putih-putih tebal ini merupakan melanasi, jaringan lemak. Yang keberadaan myelin ini justru untuk membuat sistem penghantaran sinyal di otak kita bisa berjalan dengan sangat cepat. Ya, kalau yang tidak termelinasi seperti ini, tidak termelinasi. Ya, tapi kalau yang seperti ini termelinasi dan white matter itu didominasi oleh bagian ini. Ya, bagian. Tapi kalau yang tadi, ya, kalau yang gray matter, daerah yang disebut gray matter, yang cerebral cortex, itu merupakan daerah yang tersusun atas sel body. Ya, sel body berarti yang tadi banyak sekali, kemudian juga termasuk sel neuron, bagian sel neuron yang tidak termelinasi. Jadi berbeda. Kalau ini menyusun white matter, area white matter, kalau yang ini menyusun area gray matter. Ya, kembali ke gambaran. Jadi kalau yang white matter itu merupakan daerah yang didominasi oleh sel-sel saraf, khususnya bagian akson yang banyak mengandung myelin. Bagaimana myelin tadi fungsinya? Untuk mempercepat persinyalan atau untuk mempercepat penghantaran sinyal di saraf kita. Kemudian kalau ini semuanya itu merupakan bagian korteks. Bagian korteks itu apa? Korteks itu kalau teman-teman bayangkan untuk arti, korteks itu luar. Gambarnya korteks itu bagian luar. Berarti kalau di sini digambarkan korteks itu merupakan bagian otak yang letaknya paling luar. Bukan luar banget, bukan, tapi paling luar yang berdekatan dengan tulang ini apa namanya, tulang tengkorak kita. Ya. Jadi bagian otak yang terluar, karena otak itu kan organ yang sangat penting, sehingga dia perlu dilindungi. Ada dilindungi oleh meninges. Ya, meninges itu lapisan-lapisan yang sangat penting. Kalau teman-teman pernah dengar, kalau kita mau ke Timur Tengah, ke Arab Saudi misalkan, sebelum umroh atau sebelum haji, kita diminta untuk vaksin meninges. Ya, apa itu? Karena supaya bagian itu bisa terlindungi dari virus-virus atau bakteri-bakteri yang ada di sana. Yang katanya di sana itu merupakan tempat endemiknya bakteri-bakteri meningitis. Virus-virus meningitis ya. Mohon maaf, saya kurang yakin apa itu virus atau bakteri, tapi yang pasti ada penyakit namanya radang selaput meninges, yang mana kalau apa namanya, kalau kita pergi ke sana katanya dan tanpa vaksin itu bisa terkena penyakit itu. Peluang terkenanya sangat tinggi ya. Karena itu bagian itu sangat penting karena itu melindungi otak kita. Kembali ke sini, jadi karena korteks itu adalah pasti luar. Nanti kalau kita membahas tentang ginjal, di ginjal pun juga nanti ada bagian korteks. Berarti bagian yang luar dari ginjal itu. Ya. Jadi ini merupakan bagian luar daripada korteks. Ya. Kemudian masing-masing korteks itu bagian otak yang ada yang menonjol, ada yang bagian ke dalam. Kalau yang menjorok ke dalam itu namanya adalah sulcus, ya, atau lipatan atau celah pada permukaan otak. Jadi kemudian ini juga nanti sulcus lainnya, ini korteks lainnya, nanti ada sulcus lagi dan sebagainya. Ya. Jadi sulcus itu merupakan bagian atau lipatan atau celah pada permukaan otak. Yang mana gunanya sulcus itu untuk menambah luas penampang otak kita. Teman-teman bayangkan, kalau seandainya otak kita itu nggak banyak sulcus, sehingga permukaannya hanya ini, langsung ke sini, langsung kemudian nyambung ke sini, maka kalau kita bayangkan luas permukaan otak itu menjadi sangat kecil. Tapi beruntung ada sulcus, maka luas permukaan otak kita itu menjadi ini, terus masuk ke dalam, terus nanti keluar lagi, baru nyambung ke sini, kemudian masuk lagi, terus bahkan nanti nyambung ke sini, masuk keluar lagi. Jadi adanya sulcus atau lipatan atau celah pada permukaan otak kita, khususnya pada bagian korteks, itu berfungsi untuk memperluas area kita. Berarti apa? Berarti semakin banyak sel saraf yang ada di sana. Semakin banyak sel saraf, berpotensi semakin banyak kita mampu menggunakan atau memanfaatkan otak kita dengan cukup baik. Ya. Karena ini tadi, semakin banyak luas nafasnya, semakin luas otak itu, maka semakin banyak sel sarafnya juga. Semakin banyak sel saraf, maka berpotensi untuk semakin memperkuat ingatan kita dan sebagainya. Karena sel saraf itu semakin dilatih, dia semakin bisa memiliki fungsi yang kuat. Semakin sering dilatih untuk menghafal Al-Quran, maka semakin lama semakin mudah menghafal Al-Quran. Semakin sering diteres, semakin mudah mempertahankan Al-Quran. Tapi kalau sudah hafal Al-Quran, nggak deres, ya sudah lama-lama akan hilang. Mengapa? Sel neuronnya mati yang membawa hafalan tadi, sehingga otomatis akan lupa. Faliyadu billah min dzalik. Ya. Kemudian ada bagian namanya pia mater. Ya. Pia mater itu merupakan lapisan terdalam dari 3 lapisan membran meninges yang melindungi otak dan susun tulang belakang. Ya, jadi
atau setiap otak kita dilindungi oleh meningitis tadi. Yang saya sebutkan tadi, kalau kita keluar ke Timur Tengah harus suntik untuk anti meningitis supaya bagian ini bisa terlindungi. Terlindungi. Bagian ini sendiri melindungi otak. Dan untuk melindungi bagian ini perlu kita vaksin. Ya. Oleh karena itu, kalau mau ke Timur Tengah, syarat wajibnya harus termasuk sudah suntik anti meningitis tadi atau vaksin meningitis tadi. Selain itu, selain melindungi, pia mater ini juga fungsi untuk memberikan nutrisi, ya, kemudian memberikan dukungan struktural pada saraf yang ada di bagian tubuh kita. Semuanya berperan penting untuk kelangsungan proses tubuh kita. Saat ini kita membahas tentang saraf, yang saraf itu sangat berkaitan dengan otak, sehingga contoh pertama yang saya tampilkan di sini adalah otak kita, yang mana bagaimana otak itu memiliki peranan penting. Dan otak itu memiliki berbagai macam bagian yang satu sama lain saling berkontribusi, satu sama lain saling mensupport. Dalam konteks ini, pia mater tadi tidak hanya melindungi, tapi dia juga menyediakan nutrisi, kemudian juga untuk memberikan dukungan struktural terhadap sistem saraf pusat yang ada di otak kita. Sampai di sini saya jelas, Ki. Baik. Kita next ke bagiannya. Jadi ini tadi yang sudah saya tampilkan bahwa ini merupakan bagian korteks. Jadi kalau di sini ada tambahan cerebral, berarti ini merupakan korteks yang ada bagian luar daripada cerebral. Ya. Kemudian ini bagian yang disebut sebagai gray matter, yang berarti di sini merupakan tempat berkumpulnya apa? Sel body, yaitu bagian daripada sel saraf yang menjadi pusat koordinasi. Di sini juga terdapat banyak dendrit, ini dendrit ya. Jadi sel saraf, dendrit dan juga akson yang tidak terminasi. Jadi seperti ini. Jadi bagian seperti ini sel saraf yang semacam ini berkumpul di adalah yang tersebut sebagai gray matter. Kemudian kita masuk ke tahap yang lebih dalam, yaitu white matter. White matter itu merupakan bagian sel, ya ini bagian otak kita, yang dia merupakan lokasi banyaknya sel saraf yang seperti ini. Jadi bagian-bagian sel saraf yang termyelinasi. Apa gunanya? Myelinasi itu untuk mempercepat penghantaran sinyal di saraf. Ya, sehingga bisa jadi di daerah ini memegang peranan penting untuk penghantaran sinyal yang secara cepat. Tapi kalau kita disuruh membandingkan apa komposisi daripada gray matter dan white matter, jadi kalau gray matter itu gampangannya terdiri atas banyak sel body daripada sel saraf yang mana disusun atas banyak akson-akson yang tidak termyelinasi. Tapi kalau yang white matter ini terdiri atas akson atau sel saraf yang termyelinasi sebagaimana yang terlihat di gambar di sampingnya. Kemudian kalau kita bicara tentang otak kita, bagian yang ini ada yang mendorong ke luar, atau bagian-bagian yang kita sebut sebagai korteks itu merupakan bagian yang sangat kompleks. Otak kita sangat kompleks. Bahkan nanti ada sebuah bagian kecil sebesar lebih sebesar hanya kayak kacang polong gitu ya. Itu yang namanya kelenjar pituitari, itu juga sangat penting. Bagian kecil tadi saja sangat penting, apalagi sekarang kita berbicara tentang bagian otak yang relatif sangat besar ya. Oleh karena itu disebut sebagai bagian ini merupakan bagian di otak yang sangat kompleks atau kan paling kompleks dibandingkan bagian-bagian otak yang lainnya. Bagian yang lain saja yang tidak dianggap kompleks, ya kompleks tetap kompleks tapi tidak sekompleks cerebral cortex ini. Itu saja sudah sangat penting, apalagi bagian yang saat ini kita pelajari yaitu cerebral cortex yang sangat kompleks, maka pastinya juga fungsinya sangat penting. Nah, kalau kita disuruh melihat, dibuka lagi, kira-kira cerebral cortex kita itu isinya apa? Ya, jadi kalau tampilan yang tadi teman-teman lihat di gambar ini, Kak, Pak itu apa sih Pak? Cuma daerah pink saja, seolah-olah kayak nggak penting gitu ya. Tapi kalau kita betah, tampilannya itu kurang lebih sekompleks ini, secanggih inilah bagian tubuh kita. Jadi cerebral cortex itu terdiri atas interneurons, ya berarti ada neuron banyak, yang mana neuron komunikasi, kemudian dia juga terdapat glial, sel-sel glia, ya berarti sel pelindungan, dan juga pastinya ada pembuluh darah, ya karena pembuluh darah itu berkaitan dengan pengiriman nutrisi. Semua sel pasti butuh makan, dan untuk makan itu perlu nutrisi yang dibawa atau yang didistribusikan oleh pembuluh darah kita. Saya mohon maaf, minum dulu. Oleh karena itu di korteks kita pun juga banyak pembuluh darah. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ada sensory neuron, ada motor neuron. Apa bedanya? Kalau sensory neuron itu gampangannya adalah saraf-saraf yang berada di yang berfungsi untuk menerima, untuk merasakan. Contoh kalau teman-teman menyentuh misalkan kaktus, ya,
untuk kaktus, maka teman-teman akan misalkan menggunakan tangan, maka di bagian tangan itu nanti akan ada saraf-saraf yang berfungsi sebagai saraf sensorik, saraf yang merasa. Ketika teman-teman menyentuh kaktus dan merasakan bahwa duri-durinya itu mengenai tangan jenengan, maka otomatis jenengan akan merasa kesakitan. Dan itu merupakan rasa yang disensor, yang dideteksi oleh saraf-saraf sensorik tadi. Untuk kemudian nanti akan dikembalikan ke otak kita, dan dari otak nanti akan dikembalikan untuk memberikan respon. Sehingga tadi setelah terkena duri, teman-teman otomatis nanti akan merasakan sakit, dikirim ke otak, otak akhirnya menyuruhkan untuk oke, kamu kesakitan, sekarang tarik tanganmu dari kaktus itu. Maka akan dihantarkan di otak menuju saraf-saraf motorik sampai di tangan kita, dan otomatis tangan akan bergerak menjauhi kaktus tersebut. Bahkan nanti ditambah sambil ngomong, aduh sakit, atau ada yang ngomong, aduh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan sebagainya. Itu semuanya berarti tanda bahwa ada proses penghantaran sinyal dari lokasi sensor kita sampai ke pusat saraf, sampai kemudian balik ke tangan kita. Berapa lama hal itu terjadi? Hanya dalam waktu hitungan detik, 1 detik mungkin bahkan kurang. Jadi itulah kecepatan penghantaran sinyal pada sistem saraf kita. Mengapa ada mielin? Ini tadi, maka itulah memang salah satu cara mengapa kok kita bisa memiliki proses yang sangat cepat sekali dari proses tadi penghantaran sinyal dari saraf-saraf yang sensorik menuju pusat saraf sampai kembali ke saraf motorik. Itu terjadi kurang lebih hanya satu menit saja, bahkan mungkin kurang, bahkan mungkin hanya 1 detik ya. 1 menit udah nggak mungkin 1 detik atau bahkan kurang ya. Jadi inilah gambaran daripada korteks kita. Nah, jadi ini tampilannya teman-teman. Jadi kalau teman melihat, Pak, kenapa sih Pak otak kita kok nggak dibuat sama Allah datar saja, yang halus kayak porselen gitu kan lebih bagus. Jangan salah, bagian-bagian yang tadi saya tampilkan itu ada namanya sulcus, yang dia berarti menjorok ke dalam, yang dengan itu memperluas area penampang atau permukaan daripada korteks kita. Hal itu menambah jumlah sel saraf kita. Semakin bisa membuat kita menjadi manusia atau makhluk yang lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya, karena kita bisa menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah karena gara-gara fitur ini. Ya. Jadi tidak perlu heran, orang Barat itu sering heran bagaimana mungkin ada orang Muslim yang bisa menghafal Al-Quran dengan luar biasa sempurna, ya, detail, ayat-ayatnya detail, bahkan bisa menyebutkan di halaman keberapa dan sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu manfaat daripada adanya struktur otak yang semacam ini, ya. Dan masing-masing bagian ini itu memiliki manfaat sendiri-sendiri, ya. Jadi ada yang area warna merah dan sebagainya itu memiliki fungsi yang masing-masing. Dan beberapa area itu ada yang berperan untuk mengontrol fungsi-fungsi secara spesifik. Jadi Allah membagi-bagi fungsinya pada bagian-bagian otak ini. Saya mohon maaf kalau sering nyebut salah otot ya. Jadi karena otot sama otak masih sering tersamakan, otot dan otak. Karena kemarin baru mengajar 2 minggu yang lalu baru mengajar tentang otot. Sekarang kita otak. Jadi mungkin kalau nanti saya ada salah-salah sebut, itu mungkin kemungkinan adalah otak ya. Meskipun nanti otak pun juga ada otot, tapi yang saya maksud adalah otak. Ya. Jadi kemudian kalau korteks tadi, kan, dia juga lanjutan daripada sistem saraf motorik, ya, karena dia akan dari pusat otak ini akan dikirimkan sinyal respon menuju ke sel-sel saraf yang motorik yang ada di kayak tadi di tangan kita terkena duri, maka diterima oleh sel-sel saraf sensorik yang ada di tangan, dikirimkan ke pusat otak, kemudian dari otak akan dikirimkan kembali ke sel-sel saraf yang ada di sensorik yang ada di bagian tangan kita yang tersentuh oleh oleh duri kaktus tadi ya. Kemudian ada area associations, yaitu area pertemuan antara sistem saraf sel-sel saraf yang sensorik bertemu dengan pusat saraf, dan juga bertemu dengan saraf-saraf yang sifatnya adalah motorik yang tadi untuk mengatur respon atau pergerakan tubuh kita. Ya, monggo kalau sambil istirahat, monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sambil saya tak izin minum dulu karena sudah mulai efek pagi ya. Aneh ya. Pagi itu nggak pernah ngantuk sebenarnya karena kita sudah terbiasa bangun jam 2 dan nggak pernah tidur lagi. Tapi kalau ngajar itu ada setan khusus yang membuat kita mengantuk sekali. Jadi sama-sama bangun, tapi kalau pas ngajar itu sangat berbeda sekali efeknya. Jadi luar biasa teman-teman bisa ya tadi sama yang ngajar pun kadang-kadang juga ngantuk karena tadi ada setan yang bekerja khusus, tapi juga yang kuliah pun juga banyak yang ngantuk. Makanya kalau kita
Mungkin ada kajian pagi. Saya kurang tahu apakah di ISNU ada pengajian pagi. Tapi kalau di tempat lain itu ada pengajian pagi. Ya, kalau di UIN Malang itu ada pengajian pagi setiap hari untuk mahasiswa dan mahasiswi. Kalau di tempat kita di pondok-pondok itu juga setiap habis subuh ada pengajian, dan tidak sedikit yang tertidur karena ya tadi terbuai oleh ajakan-ajakan, oleh bisikan, atau mungkin bahkan oleh tiupan-tiupan yang dihembuskan oleh setan-setan yang membuat orang-orang itu ngantuk ya. Jadi itu gangguan untuk kita, jadi harus kita lawan ya. Tapi mohon maaf kalau seandainya ada yang agak nyelewat-nyelewat titik bahasanya ya, itu mungkin faktor saya kalah berperang sedikit ya, kalah berperang dengan setan tadi. Baik, kita lanjut ke bagian yang lebih ya sebentar sebelum itu. Nah, fungsi-fungsi mental manusia yang tingkatan tinggi ya, yang sangat kompleks, misalkan kayak tadi menghafal, termasuk bahasa. Bahasa ini kan sangat kompleks ya. Bahasa itu sangat kompleks, bayangkan. Jangan sama-sama ngomong apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Terus kemudian saya ngomong lagi, apa ada pertanyaan? Atau kemudian saya ngomong apakah ada pertanyaan? Jadi ada beda-beda tone. Sama-sama kata-katanya sama, tapi bisa beda-beda tone. Bahkan bisa saya misalkan sambil marah sekali. Apakah ada pertanyaan? Nah, jadi seperti itu. Sama-sama kalimatnya, tapi fungsinya bisa berbeda. Yang nangkap pun bisa berbeda. Yang nangkap. Saya ngomong dengan cara yang sama, jangan bisa menangkapnya dengan emosi. Tapi juga bisa menangkap dengan sama-sama sabar. Bisa menangkap dengan normal, nggak ada masalah apa-apa. Jadi itulah keluar biasaan bahasa kita. Oleh karena itu, bahasa, memori, ingatan, kenangan itu sangat luar biasa kompleks. Oleh karena itu, bagian-bagian yang tadi itu juga berada di daerah korteks. Ya, teman-teman bayangkan. Kalau misalkan kan sekarang ini kuliah kita saya rekam, ya. Setiap kali kita kuliah untuk mata kuliah, misalkan mata kuliah kita itu kan kalau kita anggap 2 jam, 2 SKS itu kan sekitar 50 menit kali 2, 100 menit, 1 jam 40 menitan. Maka itu nanti kalau kita ubah menjadi file video ya, itu ukurannya sekitar 300 atau 400 megabyte ya, nggak sampai 1 giga. Jadi kuliah kita 1 jam itu hanya berisi kurang lebih ukurannya sekitar 400 megabyte. Tapi kenapa ukurannya kecil? Karena kebanyakan video yang saya rekam ini itu nanti terlihat hanya sebagai gambar seperti ini. Ini kan gambar diam ya, sehingga ukurannya kecil. Tapi kalau saya tampilkan video itu ukurannya menjadi besar ya. Sorry, kalau hanya file PowerPoint yang terbuat dari gambar-gambar semacam ini, itu ukuran filenya mungkin cuma 2 megabyte, 5 megabyte, 10 megabyte. Tapi kalau ada video yang seperti tadi di halaman cover awal saya, bagian cover ya, seperti ini ada video yang bergerak. Ini saja itu membuat ukuran file menjadi ratusan. Bayangkan bagaimana dengan otak kita. Otak kita, mata kita kan nggak pernah berhenti untuk melihat sesuatu hal yang bergerak. Dan yang kita lihat itu resolusinya sangat tinggi sekali. Maka bayangkan betapa kompleksnya otak kita mengatur dan menyimpan. Maha besar Allah membuat kita supaya nggak keberatan. Dibuatlah lupa. Jadi lupa itu termasuk salah satu rahmatnya Allah, tanda cintanya Allah kepada kita. Karena kalau kita nggak ada mekanisme lupa, kita akan menjadi stres. Ya. Tapi kadang dengan lupa itu kita akan dihilangkan ingatan kita. Dilupakan ingatan kita supaya apa? Supaya kita bisa mempersiapkan untuk mengingat hal-hal yang baru yang mungkin lebih penting. Ya. Dengan namanya dilupakan, ya berarti memorinya masih ada di otak kita. Nanti kalau dibutuhkan bisa kita panggil. Ya, oleh karena itu, itulah betapa pentingnya kompleksnya otak kita. Dan hal yang kompleks tadi itu diaturnya di mana? Di bagian yang kita sebut sebagai konteks tadi. Ya, sedikit saya akan buatkan video dan nanti saya akan jelaskan tentang videonya. Jadi insya Allah akan lebih jelas. Tapi video pertama akan saya putar dengan full dari belakang sampai akhir. Nanti baru akan kita jelaskan di pemutaran video yang berikutnya. The process of learning begins with sensory signals being transcribed in the cortex. They are then transmitted to the hippocampus, where new memories are believed to form. If a signal is strong or repeated, a long-term memory is established and wired back to the cortex for storage. Lesions in the hippocampus impair formation of new memories, but do not affect the older ones. The brain consists of billions of neurons. Neurons communicate with each other through a space between them called a synapse. Ya, sorry, bentar, maaf.
Saya ulangi. The process of learning begins with sensory signals being transcribed in the cortex. They are then transmitted to the hippocampus where new memories are believed to form. If a signal is strong or repeated, a long-term memory is established and wired back to the cortex for storage. Lesions in the hippocampus impair formation of new memories but do not affect the older ones. The brain consists of billions of neurons. Neurons communicate with each other through a space between them called a synapse. A typical neuron can have thousands of synapses or connections with other neurons. Together they form extremely complex networks that are responsible for all brain's functions. Synaptic connections can change over time, a phenomenon known as synaptic plasticity. Synaptic plasticity follows the use it or lose it rule. Frequently used synapses are strengthened, while rarely used connections are eliminated. Synaptic plasticity is believed to underlie the process of learning and memory retention. New memories are formed when neurons establish new connections or strengthen existing synapses. If a memory is no longer needed or rarely recalled, its corresponding synapses will slowly weaken and eventually disappear. The strength of a synapse is measured by the level of excitability or responsiveness of the postsynaptic neuron in response to a given stimulus from the presynaptic neuron. High-frequency signals or repeated stimulations strengthen synaptic connections over time. This is known as long-term potentiation, or LTP, and is thought to be the cellular basis of memory formation. LTP can occur at most excitatory synapses all over the brain, but is best studied at the glutamate synapse of the hippocampus. When a glutamatergic neuron is stimulated, action potentials travel down its axon and trigger the release of glutamate into the synaptic cleft. Glutamate then binds to its receptors on the postsynaptic neuron. The two main glutamate receptors that often coexist in a synapse are AMPA and NMDA receptors. These are ion channels that activate upon binding to glutamate. When the presynaptic neuron is stimulated by a weak signal, only a small amount of glutamate is released. Although both receptors are bound by the glutamate, only AMPA is activated by weak stimulation. Sodium influx through the AMPA channel results in a slight depolarization of the postsynaptic membrane. The NMDA channel remains closed because its pore is blocked by magnesium ions. When the presynaptic neuron is stimulated by a strong or repeating signal, a large amount of glutamate is released. The AMPA receptor stays open for a longer time, admitting more sodium into the cell, thus resulting. Ya, saya skip karena bagian yang terakhir terlalu molekuler, jadi akan membingungkan jenengan semuanya. Tapi mari kita ulang. Jadi termasuk penjelasan tadi nanti akan membahas tentang bagaimana fenomena seseorang itu kalau dia rajin membaca, dia rajin belajar, dia rajin menghafal, kemudian rajin mengingat-ingat kembali hafalannya. Nah, kalau di konteksnya paling gampang digambarkan di konteksnya para hafidhah, bagaimana kok bisa kalau semakin sering dibaca akan semakin mudah hafal. Bahkan kalaupun gak niat menghafal tapi sering deres Al-Quran, itu pun juga akan bisa hafal dengan sendirinya. Yaitu berkaitan dengan fungsi otak yang semacam ini. Kita kembali lagi, nanti akan saya potong sambil saya jelaskan satu persatu. The process of learning begins with sensory signals being transcribed in the cortex. They are then transmitted to the hippocampus where... Ya. Pertama kali setiap kali ada apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semua sinyal-sinyal yang dari luar itu tadi, semua info-info yang dari luar tadi itu nanti akan diproses di otak kita. Di mana dari bagian otak yang ditunjukkan di tempat ini yaitu namanya adalah hipokampus ya. Jadi di situlah proses hal informasi-informasi tadi, termasuk disinilah terjadinya proses pembentukan memori baru. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti pergi ke mana, saya dengar teman-teman akan kuliah kerja lapang ke Madura ya. Jadi kalau ke sana nanti di sana akan terbentuk banyak memori baru tentang lokasi-lokasi baru itu tadi, tentang pantainya, tentang bagaimana aktivitas praktikumnya, tentang hal lainnya, tentang selama perjalanan.
akan tersimpan banyak memori baru, dan memori baru itu pembentukan memori itu ada di sini. Nah, bayangkan betapa luar biasanya otak kita. Teman-teman, kalau video yang biasanya saya unggah ke YouTube itu untuk mengeditnya, semenjak kita kuliah, kemudian langsung saya edit, itu untuk berubah jadi video yang siap diunggah ke YouTube, itu perlu waktu sekitar 1 jam 2 jam untuk editingnya saja. Kemudian nanti setelah saya edit, setelah saya convert, kemudian akan kita unggah. Untuk mengunggahnya sampai nanti bisa dilihat oleh jenengan semuanya, itu butuh waktu sekitar 1 jam 2 jam. Ya, itulah proses betapa sulitnya, betapa lamanya untuk membuat sebuah memori bisa unggah ke YouTube. Nah, tapi untuk ke otak kita, ternyata proses itu bisa jadi dengan sangat cepat. Jangan baru saja misalkan gampangnya ke kampus. Di kampus naik mikrolet. Di mikrolet ada kejadian misalkan tercopet. Ini turun dari bis ya, mungkin turun dari mikrolet cuma 5 menit berikutnya, turun dari mikrolet, kemudian ketemu temannya langsung bisa cerita. Ya, berarti kan memori sudah terbentuk. Jadi dalam waktu yang sangat singkat tadi, memori sudah terbentuk, teman-teman bisa cerita dengan gamblang, bahkan tadi lo malingnya, tadi lo copetnya pakai baju warna hitam, kemudian dia misalkan dia bau badan misalkan. Oh, makanya dia jadi pencopet karena gini. Jadi teman-teman cerita ke temannya, itu tanda bahwa sudah terbentuk memori. Dan itu terbentuknya berapa lama? Nggak sampai hitungan jam. Hanya 5 menit turun dari mikrolet, langsung bisa cerita dengan luar biasa, sama persis dengan detail. Itulah kelebihannya otak kita. Bahkan YouTube sekalipun itu nggak ada bandingannya, kalah jauh dengan otak kita. Dan setelah memori itu terbentuk, nanti akan disimpan di korteks yang tadi saya sebutkan. Makanya tadi di awal saya jelaskan tentang korteks tadi. Ya, lanjut. Oh, ternyata nggak bisa di next. Ya, jadi nggak tahu ini caranya gimana supaya video itu bisa kita tampilkan secara langsung. The process of learning begins with sensory signals being transcribed in the cortex. They are then transmitted to the hippocampus where new memories are believed to form. If a signal is strong or repeated, a long-term memory is established and wired back to the cortex for storage. Lesions in the hippocampus impair formation of new memories, but do not affect the older ones. Ya, tadi ditampilkan bahwa kalau sudah memori terbentuk akan dikirimkan kembali ke korteks untuk disimpan di sana. Jadi gampangnya korteks itu seperti apa? Kalau di laptop itu seperti hard disk, tempat penyimpanan data. Dan mengapa tadi kok banyak sekali terdapat bagian-bagian yang tadi sukul ya, sulcus ya tadi bagian yang menjorok seperti ini, karena dengan adanya bagian yang menjorok seperti ini yang ke dalam itu memperluas area penyimpanan, karena dia akan semakin banyak sel-sel saraf di sana yang mana itu berfungsi untuk menyimpan memori kita. Jadi oleh karena itu tampilannya kenapa kok seperti ini, Pak? Kenapa kok bentuknya otak itu gilani? Ya, jangan salah, justru semakin gilani seperti ini, ada yang masuk, ada yang keluar, itu untuk memperluas area permukaan otak kita, sehingga dengan begitu penyimpanannya menjadi sangat luar biasa canggih. Bayangkan, saya yakin kita semuanya masih memiliki memori dari usia kita masih SD, masih MI. Kemudian kita juga masih punya memori ketika kita usia SMP atau madrasah sanawiyah. Kita juga masih punya memori tentang bagaimana kita ketika kita masih SMA atau ketika aliyah. Dan bahkan ketika semester 1, semester 2, kita masih punya memori itu semuanya. Hal itu tandanya bahwa ini. Bayangkan, untuk sekarang menyimpan memori sebanyak 100 GB saja atau 1000 GB, ya, kita harus beli laptop yang harganya mahal sekali, ya. Sekarang rata-rata laptop itu memorinya atau simpanannya sekitar 500 GB atau 1000 GB. Harganya berapa? Beda 500 GB saja sudah berapa. Lah, otak kita apalagi? Dia bisa nyimpen berbagai macam materi, berbagai macam memori, berbagai macam ingatan, berbagai macam hal, ya, maka ya nggak kebanding betapa canggihnya otak kita, dan maha besar Allah yang telah memberikan kita otak ini dengan gratis, ya, seperti itu. Oleh karena itu, eman kalau nggak kita manfaatkan, eman kalau kita gunakan untuk scrollingan saja, eman kalau kita gunakan untuk mager-mageran saja. Sehingga mari kita setelah kuliah ini, yang mungkin dulunya ada yang kurang rajin belajar, mari belajar, karena kalau nggak belajar selnya akan hilang. Nanti akan ditunjukkan oleh video tadi, ya. The process of learning begins with sensory signals being transcribed in the cortex.
They are then transmitted to the hippocampus where new memories are believed to form. If a signal is strong or repeated, a long-term memory is established and wired back to the cortex for storage. Lesions in the hippocampus impair formation of new memories but do not affect the older ones. Ya, kalau seandainya terjadi perlukaan, ada luka di daerah ini, ya, makanya otak itu kan bahaya. Seringkali kita kalau jatuh biasanya tanya kepalanya kena, nggak kena, oh alhamdulillah, ya. Karena otak itu memang sangat berbahaya. Ada luka di otak, terutama di otak yang bagian hipokampus yang kita tandai saat ini, di mana lokasi ini berperan penting untuk proses pembentukan memori baru. Maka bila mana terjadi pelukaan di daerah ini, ya, atau terjadi gangguan atau apapun lah, maka proses pembentukan memori baru itu akan terganggu. Ya. Tetapi maha besar Allah itu maha pencipta, maha pendesain. Jadi Allah itu menyimpan memori lama itu di tempat lain, ya di korteks tadi. Sehingga kalau tempat ini yang terganggu, ya, maka yang terganggu apa? Yang terganggu hanya proses pembentukan memori baru saja. Tapi untuk memori yang lama yang sudah terbentuk itu akan tetap awet di sini. Contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti beberapa orang yang mungkin sejak kecil sampai dia tua, dia punya memori tentang ibunya. Sampai kemudian ibunya meninggal, ya. Maka ketika ibunya pun sudah meninggal, sudah wafat, memori itu tetap tersimpan. Nah, itu memang memori lama. Jadi semua tentang ibu itu masih tersimpan di korteks kita. Tapi bila mana seseorang itu mengalami cedera dan dia masih memiliki misalkan masih tentang ibu, maka memori tentang ibu itu yang baru jadi semenjak luka tadi akan mengalami gangguan, ya. Tapi memori yang lama dengan si ibu masih tetap akan tersimpan dengan baik di korteks kita. Pak, bagaimana kalau korteks kita yang terganggu? Ya itu tadi, ya. Jadi na'udzubillah min dzalik, semoga otak kita selalu dilindungi oleh Allah sehingga kita sampai akhir hayat pun sehat, tidak sampai terkena penyakit pikun, tidak merepotkan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Next, sorry, saya lupa tadi kenapa nggak saya. The process of learning begins with sensory signals being transcribed in the cortex. They are then transmitted to the hippocampus where new memories are believed to form. If a signal is strong or repeated, a long-term memory is established and wired back to the cortex for storage. Lesions in the hippocampus impair formation of new memories but do not affect the older ones. The brain consists of billions of neurons. Neurons communicate with each other through a space between them called a synapse. Nah, di otak kita itu terdiri atas banyak sekali sel-sel saraf. Ada miliaran sel saraf kita. Dan sel saraf ini dulu dipercaya dia tidak bisa membelah diri. Jadi sel saraf kita dulu dipercaya bahwa sejak lahir sampai sekarang sama. Oleh karena itu, eman kalau nggak dilatih, dia akan semakin berkurang. Ya. Jadi non sewu, mungkin kalau orang bodoh itu kan sebenarnya nggak ada. Ya, dalam konteks ini, orang dibilang bodoh itu kan hanya gara-gara nggak bisa materi sekolah. Padahal bisa banyak sekali orang yang nggak bisa materi sekolah, nggak bisa matematika, tapi dia punya keahlian lain. Mungkin dia ahli, contoh ahli kaligrafi, ya. Kemudian atau contoh dia nggak pintar matematika, nggak pandai biologi, tapi dia punya kepandaian lain di bidang misalkan di bidang ngomong, ya. Oleh karena itu sebenarnya nggak ada orang yang bodoh. Tapi orang yang bodoh yang sebenarnya, ya. Jadi kalau yang bodoh tadi bodoh nggak bisa belajar itu saya nggak percaya, karena semua orang itu pasti pintar. Tergantung di mana dianya, ya. Jadi kalau sekarang yang saya maksud adalah orang bodoh adalah orang yang tahu dia punya keahlian tapi tidak dimanfaatkan. Dalam artian apa? Ada orang yang dia punya keahlian kaligrafi. Kaligrafinya itu bagus, ya. Itu berkaitan dengan sarafnya juga, ya. Tapi dia tahu dia punya keahlian membuat kaligrafi yang bagus, tidak dilatih. Sehingga lama-lama sel-sel saraf yang berkaitan dengan kaligrafinya tadi akan semakin hilang, mati, kemudian atau kalau nggak mati itu tempat komunikasinya dia. Jadi gini, bayangkan teman-teman, untuk membuat seseorang itu menjadi ahli kaligrafi misalkan, maka dia itu harus membangun hubungan yang kuat antara saraf satu dengan saraf lainnya, yang mana saraf-saraf tadi bekerja sama untuk membuat seseorang itu ahli kaligrafi. Lah, tapi kalau dia itu ahli kaligrafi, tapi nggak dia manfaatkan, maka lama-lama komunikasi sel-sel saraf yang termaksud tadi, yang berkaitan dengan kaligrafi tadi, akan semakin renggang. Semakin renggang saja, membuat orang itu akan kehilangan kemampuannya, atau kemampuannya akan berkurang. Belum lagi nanti kalau mati sel sarafnya, semakin hilanglah atau semakin turunlah kemampuan itu. Makanya kalau orang
seahli apapun, bila mana sudah masuk usia tua, maka keahliannya itu akan berkurang. Kenapa? Karena jumlah sel-sel saraf yang berkaitan dengan keahlian itu pun juga akan semakin berkurang karena mati ketika penuaan. Ataupun belum tua, tapi masih muda, itu pun juga bisa menghilang, kemampuannya berkurang. Kenapa? Ya karena tadi, ya intinya perlu dilatih supaya apa? Supaya awet hubungan antara sel sarafnya, supaya awet kemampuan itu, supaya terlatih dan sebagainya. Kalau nggak dilatih, kalau nggak dibiasakan, dirutinkan, maka fungsinya akan semakin hilang. Makanya ada makalah, saya lupa ini makalah ulama atau hadis. Saya ragu-ragu sehingga tidak saya sampaikan sumbernya. Tapi kalau matanya, kalimatnya itu kalian seperti ini. Al istiqomah khairu min alfi karomah. Dalam konteks ini apa? Ya memang istiqomah itu penting. Karena dengan istiqomah itulah akan muncul karomah. Contohnya karomah itu apa? Kayak namanya teman-teman kita yang hafal Al-Quran. Bagaimana ceritanya dia bisa hafal Al-Quran dengan semua tulisannya, dengan semua harokatnya, dengan semua wakofnya, dengan sangat detail. Itu luar biasa. Tapi kenapa kok bisa sampai seperti itu? Ya karena dia istiqomah menghafalkan. Awalnya sulit, hafal satu ayat saja mungkin agak sulit di awal-awal. Apalagi menghafal satu lembar, satu halaman, ya atau satu ruku. Itu luar biasa sulit sekali. Tapi karena istiqomah masih boleh dilakukan, hafal sampai nanti hafal 30 juz dan seterusnya. Berarti dia punya sel-sel saraf yang berkaitan, yang bekerja sama dengan sangat kokoh untuk menjaga hafalan itu. Ya, jadi itu contoh bagaimana otak kita bekerja. Ya. Jadi mari kita lanjutkan. Ya, lagi-lagi saya lupa. Next. The process of learning begins with sensory signals being transcribed in the cortex. They are then transmitted to the hippocampus where new memories are believed to form. If a signal is strong or repeated, a long-term memory is established and wired back to the cortex for storage. Lesions in the hippocampus impair formation of new memories, but do not affect the older ones. The brain consists of billions of neurons. Neurons communicate with each other through a space between them called a synapse. A typical neuron can have thousands of synapses or connections with other neurons. Together they form extremely complex networks that are responsible for all brain's functions. Synaptic connections can change over time, a phenomenon known as synaptic plasticity. Synaptic plasticity follows the use it or lose it. Ya, ini tadi. Jadi ada namanya istilah synaptic plasticity atau plastisitas sinaps. Jadi dengan kondisi tertentu, dengan latihan tertentu, dengan menggunakan sel-sel saraf tertentu, itu bisa kita mendapatkan manfaat daripada sel-sel saraf tersebut. Ingat, sel saraf satu dengan lain itu saling bekerja sama. Jumlah di otak kita itu sekitar miliaran sel saraf. Satu sama lain bekerja sama. Kayak tadi ada beberapa sel saraf yang membantu seseorang itu untuk bisa menghafal. Maka berarti anggap ada jaringan atau ada sekelompok sel saraf yang berperan untuk menjaga hafalan seseorang. Kalau rajin digunakan hafalannya, rajin diulang-ulang hafalannya, itu maka ikatan antar sel saraf yang sekelompok tadi, yang berkaitan dengan menghafal tadi, akan semakin terjaga. Semakin kuat hubungannya, semakin awetlah hafalannya. Oleh karena itu, biasanya kalau dari para masyayikh itu, kalau memesankan kepada murid-muridnya yang baru hafal Al-Quran, pasti pesannya adalah lek iso ngajar. Kalau bisa ngajar anak-anak lain supaya hafalan. Karena dengan mengajar anak hafalan, tanpa kamu sadari, kamu juga akan membiasakan diri untuk mengulang-ulang hafalan kamu. Ya. Semakin banyak muridmu, semakin banyak hafalanmu itu akan terlatih setiap hari. Setiap hari guru tadi akan mendengarkan hafalan dari murid-muridnya, maka setiap hari pula guru-guru tadi itu akan mengulang hafalannya yang berkaitan dengan hafalan murid tadi. Itulah mengapa kok banyak guru-guru yang memesankan hal seperti itu. Supaya apa? Jadi guru tadi, kiai tadi, tanpa perlu repot-repot jelaskan konsep biologi yang tadi saya tunjukkan di video, beliau itu sudah jelaskan bahwa soalnya kalau kamu rajin mengajar, kalau kamu rajin mengulang penghafalan murojaah, kamu sering mengulang-ulang bacaan kamu sering mendengarkan orang lain untuk menghafalkan, untuk setoran, maka dengan tanpa kamu sadari, kamu itu melatih otak kamu untuk terus menghafal, mengulang-ulang. Sehingga dengan begitu, sel-sel saraf yang bertanggung jawab untuk menjaga hafalan kamu, itu tidak sampai hilang. Itulah yang disebut sebagai plastisitas sinaps. Karena normalnya,
sinaps atau daerah pertemuan antara dua sel saraf tadi itu sangat dinamis, ya, berubah-ubah. Tapi kalau kita istiqomah menjaga kondisinya, kita istiqomah menjaga hubungan antara sel saraf satu dengan sel saraf lain, khususnya yang bertanggung jawab untuk menjaga hafalan, maka hafalan itu pun akan semakin kuat. Motonya adalah, atau kuncinya adalah, use it all or lose it. Use it, gunakan sel-sel sarafmu itu, atau lose it, atau kamu akan kehilangannya. Jadi itulah inti daripada perkuliahan kita hari ini. Jadi kalau kita sekarang ngomong sel saraf yang sangat penting sekali, hampir semua kegiatan kita, pergerakan kita, ingatan kita, penglihatan kita dan sebagainya, semua itu berkaitan dengan sel saraf. Maka kalau kita nggak menggunakan itu, ya use it or lose it, maka kita akan kehilangan. Ya. Oleh karena itu tadi yang saya anggap sebagai bodoh beneran itu adalah sudah tahu punya keahlian, sudah tahu punya kemampuan, tapi tidak mau memanfaatkan. Karena dengan begitu berarti dia sudah pasrah untuk sel sarafnya hilang sebelum dia berusia tua. Namanya tua normal, penuaan itu normal. Normalnya penuaan itu ya seperti itu. Orang menjadi mudah lupa, orang menjadi mungkin semakin lemah dan sebagainya. Tapi kalau masih muda kok sudah banyak lupa ingatan, sudah sulit menghafal sesuatu, ya itu berarti karena memang dia termasuk kategori tadi bodoh, ya. Bodoh dalam artian tidak mau memanfaatkan otaknya dengan baik untuk keperluan apapun. Bukan cuma untuk kegiatan perkuliahan, untuk menghafal boleh, untuk Pak, saya itu punya saudara. Yang saudara saya itu setiap hari kegiatannya cuma baca koran. Nggak apa-apa, baca koran itu melatih otak bagian yang bertanggung jawab untuk bacaan koran tadi. Ya. Intinya apa? Usahakan setiap hari itu nggak nganggur. Loh Pak, kalau nganggur kan otak masih bekerja Pak. Buktinya saya melamun. Melamun kan berarti kan ada otak saya bekerja. Ya silakan. Kalau memang melamun itu bagus, ya silakan. Tapi kan kita pun juga dilarang untuk melamun banyak-banyak, ya karena melamun itu juga nggak bagus, ya. Apalagi kalau melamun hal-hal yang belum tentu terjadi, ya itu malah nggak bagus, ya. Oleh karena itu kalau melamun seperti melamunnya Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana beliau melamunnya itu untuk berpikir hukum-hukum Islam, ya itu berbeda, ya. Contoh ketika suatu saat beliau bertamu ke rumahnya muridnya beliau, ya Imam Ahmad bin Hambal, ya. Jadi beliau bertamu ke rumahnya. Imam Ahmad bin Hambal ini kan terkenal sebagai salah seorang imam yang luar biasa, ya, luar biasa warok dan sebagainya. Nah, diriwayatkan kalau nggak salah ada salah satu anggota keluarganya dia itu yang tanya, oh itu guru kamu Imam Syafi'i sedang bertamu? Iya. Kok dia kegiatannya cuma tidur-tiduran sih? Kok Imam Syafi'i yang katanya ulama yang sangat luar biasa, alim yang luar biasa, sangat katanya daya hafalnya luar biasa, tapi kenapa kok beliau itu di rumah ketika bertamu kok hanya banyak tidur-tiduran saja, ya. Nah, kemudian sebagai seorang murid yang baik dan beliau pun tahu betapa besarnya posisi atau derajat Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa ya kamu nggak tahu apa yang dia kerjakan saat ini. Dan nanti suatu saat kamu akan tahu apa yang dia kerjakan dengan kondisinya dia ketika dia melamun ketika tidur. Kemudian entah besoknya atau malam harinya, intinya ketika makan bersama, Imam Syafi'i menjelaskan. Jadi ketika saya tadi bertamu ke rumah kamu, terima kasih, rumah kamu ini memang rumah yang sangat barokah Imam Ahmad bin Hambal. Karena selama saya bertamu ke rumah kamu, tadi saya sudah merenungkan dan sudah berhasil merumuskan ada puluhan atau bahkan ratusan atau bahkan ribuan hukum baru untuk agama Islam. Jadi melamunnya seorang alim itu memikirkan tentang ilmu-ilmunya Allah. Tapi mungkin kalau kita melamun itu mungkin melamunnya apa? Oh enak ya kalau aku punya mobil yang bagus. Oh enak ya kalau aku punya misalkan suami yang ganteng. Nah, kalau jenengan karena kebanyakan kelas kita perempuan semua, ya. Nah, jadi oh enak ya kalau nanti punya suami yang seperti ini. Oh enak ya nanti kalau gini-gini. Kebanyakan berpikir hal-hal yang nggak jelas, yang bahkan seringkali akan berujung pada perbuatan dosa. Oleh karena itu nggak bagus. Tapi kalau tadi ulama-ulama besar ngelamunnya dia itu melatih otak. Makanya nggak heran Al-Imam Syafi'i diriwayatkan beliau itu kan punya kemampuan menghafal yang luar biasa. Bahkan sangke luar biasanya, betapa luar biasanya hafalan beliau. Beliau itu kalau membaca buku, ya, membaca kitab, maka kalau beliau membaca kitab bagian kanan, ya, bagian sebelah halaman yang kanan, bagian kiri itu harus ditutupin. Karena kalau nggak ditutupin, maka ketika mata beliau nggak sengaja melirik ke sebelah kiri, maka beliau langsung hafal daerah kiri itu tadi. Ya, hal itu nanti dikhawatirkan mengganggu merancukan hafalan beliau. Sehingga kalau beliau membaca sebelah kanan, maka beliau tutupi halaman sebelah kiri. Nanti dibalik, ketika mau membaca sebelah kiri, halaman kanan ditutupin. Karena apa? Sekali melihat beliau hafal. Pak, itu nggak mungkin terjadi Pak, itu mustahil. Jangan salah.
Saat ini pun masih ada beberapa orang yang punya kemampuan seperti itu. Jadi kemampuan yang diceritakan tadi itu adalah ada, benar adanya. Ditambah lagi beliau kan juga ulama yang warok ya. Ini kita masih berkaitan dengan otak ya. Jadi otak itu kan fisik Pak. Mengapa kok kita hubungkan dengan hal-hal spiritual? Jangan salah. Imam Syafi'i itu pernah suatu saat beliau itu tiba-tiba hafalan beliau itu agak melemah. Yang tadinya sekali membaca langsung hafal, tapi suatu saat beliau itu mungkin perlu membaca 2 kali ya. Dan bagi beliau sudah sangat bingung. Ada apa yang terjadi dengan saya ketika kenapa kok hafalan saya menjadi sangat turun. Bayangkan, yang tadinya 1 kali membaca langsung hafal, sekarang menjadi sekitar 2 kali membaca baru hafal. Kita berapa kali membaca baru bisa hafal ya. Kita butuh membaca berapa kali baru paham ya. Itulah kita, bedanya dengan Imam Syafi'i seperti itu. Tapi ketika beliau sudah mulai sulit untuk menghafal, dalam konteks 2 kali membaca baru bisa hafal, bisa paham, maka beliau pun sowan kepada gurunya. Kalau nggak salah Imam Waqi waktu itu namanya. Beliau sowan kemudian ditanya, wahai imam, wahai guru, kenapa kok aku, Imam Syafi'i, itu saat ini mengalami kesulitan belajar ya. Akhirnya gurunya menjawabnya gini, hei muridku, kamu itu sulit belajar karena kayaknya kamu bermaksiat ya. Kamu senang bermaksiat ya. Imam Syafi'i kaget, wahai guru, setauku aku sudah ikhtiar semaksimal mungkin untuk menghindari maksiat. Aku banyak isi waktuku untuk belajar dalam rangka untuk menghindari maksiat. Gurunya mengatakan, karena gurunya juga seorang wali min auliyaillah insyaallah, karena namanya gurunya Imam Syafi'i sudah pastinya luar biasa, maka beliau pun mengatakan, wis pokoknya tobat pokoknya tobat saja, kemungkinan kamu sulit belajar itu karena kamu ada maksiat. Ya, Imam Syafi'i pulang sambil berpikir, apa ya yang aku lakukan, maksiat apa yang tak lakukan, karena seingat saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan atau untuk menjauhi maksiat. Sampai suatu saat beliau teringat, astagfirullah, Masya Allah, aku ingat. Ternyata beliau itu pernah, waktu sedang keluar rumah, beliau jalan, sambil jalan, beliau itu kan selalu hudul basor, menurunkan matanya beliau, pandangannya, untuk menghindari melihat ajnabi ya, melihat orang-orang lain yang bukan mahram beliau. Beliau tanpa sadar ketika beliau menundukkan mata ke bawah, ada seorang wanita yang sedang mungkin di pasar mungkin waktu itu, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pokoknya intinya aurat kakinya, kaki loh ya, saya ngomong kaki, tungkak kakinya, bagian kaki yang belakang itu terlihat tersingkap atau mungkin tanpa sadar tersingkap ya, mungkin kena angin atau mungkin terinjak atau sebagainya sehingga tersingkap. Dan tanpa sadar Imam Syafi'i yang waktu itu sedang melihat ke bawah, nggak sadar melihat kaki atau aurat daripada wanita tadi. Dan akhirnya beliau, Allah, astagfirullah, saya ingat. Kemungkinan itulah yang membuat saya menjadi kehilangan daya hafal saya ya. Jadi otak kita tadi ternyata kemungkinan itu tadi, bahwa dengan maksiat itu membuat kita juga menjadi sulit hafal, apalagi paham, sulit sekali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita ya. Saya sendiri saja untuk paham sesuatu, semakin tua saat ini itu semakin saya harus mengulang berulang kali. Ya mungkin ya karena tadi dosanya banyak dan sebagainya banyak, termasuk tadi malas belajar, sehingga otak-otak tadi sel-sel saraf yang berkaitan dengan pemahaman saya, berkaitan dengan daya hafal saya semakin menurun, bahkan mereka mungkin hilang, faliyadzubillah. Itulah yang terjadi kalau kita kurang memanfaatkan otak kita. Ya, kembali ke laptop kita, maka mari use it or lose it. Gunakan otak kita supaya sel-sel saraf kita awet, or lose it, atau kita akan kehilangan sel-sel saraf kita. Ya. Rule. Frequently used synapses are strengthened, while rarely used connections are eliminated. Kalau semakin sering kita gunakan garis hubungan antara sel-sel saraf tadi. Jadi bayangkan, di otak kita itu ada jalur-jalur banyak. Yang masing-masing jalur itu, jalan-jalannya itu tersusun atas banyak sel saraf yang saling berbaris, saling menyambung. Ya. Maka kalau nggak kita gunakan garis itu, jalan itu, jalur itu, maka jalur itu akan semakin lemah. Lama-lama lemah, lama-lama akan hilang karena banyak sel yang mati. Ya. Oleh karena itu semakin sering kita gunakan, semakin kuat. Semakin jarang kita gunakan, semakin lemah, dan akhirnya nanti akan lama-lama akan hilang. Na'udzubillah min dzalik. Synaptic plasticity is believed to underlie the process of learning and memory retention. New memories are formed when neurons establish new connections or strengthen existing synapses. If a memory is no longer needed or rarely recalled, its corresponding synapses will slowly weaken and eventually disappear. Ya, ini tadi.
Jadi kalau kita biasa mengingat-ingat, mengulang-ulang sesuatu, maka ikatan atau pertemuan atau kerjasama antara satu sel saraf dengan lainnya itu akan semakin kuat. Contoh ya, hari ini kita kuliah sampai jam 7.40. Ya, 7.40. Ya. Nanti kalau jenengan nanti siang belajar kembali hal yang sama, saya yakin jenengan akan semakin paham dan semakin ingat. Besok pagi diulangi lagi, akan semakin paham, semakin ingat. Nanti kemudian minggu depan dipelajari lagi, akan semakin paham, semakin ingat. Ya. Tapi kalau hari ini kita kuliah tok selesai, kemudian nggak dipelajari lagi, baru pelajari lagi ketika UTS, maka ikatan sel saraf yang mengingat materi kita hari ini akan memudar. Semakin cepat hilang sehingga mungkin setelah UTS sudah bablas. Dan itu yang kebanyakan kita alami. Kita kuliah, ya saat kuliah itu belajar. Tapi setelah kuliah, kita nggak pernah belajar ulang. Baru nanti ketika mau UTS, malam harinya, baru kita belajar yang luar biasa giat. Nanti setelah UTS, sudah nggak pernah belajar kembali. Ya. Baru nanti kemudian mau UAS, belajar. Tapi materinya lain. Sehingga semakin menutupi materi-materi yang kita pelajari di awal semester tadi. Itulah kebanyakan orang. Berbeda dengan beberapa orang yang ilmunya bermanfaat, yaitu tadi, yang mana berarti dia ingat apa yang dia pelajari, maka itu berarti dia itu terbiasa. Dia pola cara belajar yang terbiasa bisa membuat otaknya kuat menyimpan memori. Makanya termasuk salah satu doa yang kita baca di awal perkuliahan selalu, ya Allah, kita tahu kita tuh nggak punya kemampuan untuk menghafal semuanya. Kita tahu kita nggak punya kemampuan untuk mengingat semuanya. Tapi minimal ya Allah, kalau pas kami butuh ilmu itu, kalau pas kami butuh memori itu, kalau pas kami butuh tentang informasi itu yang pernah kami pelajari, mohon informasi itu segera ditampilkan di otak kita. Supaya kita bisa ingat dan langsung bisa menerapkannya. Itulah doa yang kita baca di awal tadi. Salah satu di antara doa yang panjang tadi, ada doa yang kita gunakan seperti itu. Jadi doanya sudah kita susun sedemikian rupa supaya kita mudah belajarnya, diberi kemanfaatan oleh Allah, keberkahan oleh Allah, termasuk tadi kalau pas butuh ya Allah ingatkan. Tapi kalau pas nggak butuh, lupakan, nggak apa-apa ya Allah. Karena kalau kita ingat terus, overthinking terus, itu malah nggak bagus. Jadi kalau pas nggak butuh, ya udah lupa, nggak apa-apa. Tapi nggak hilang. Tapi nanti kalau pas kita butuh, atau kalau ada orang lain yang tanya, Pak, ini bagaimana? Maka jelaskan, Allah akan memberikan kita ingatan itu sehingga kita bisa menjawab. Makanya kalau kita ditanya, Pak, kenapa kok ada orang yang kalau dia ditanya, itu dia bisa jawab terus. Tapi juga ada orang yang tadi pagi baru belajar, ditanya, dia lupa. Ya karena orang yang bisa menjawab tadi terbiasa untuk belajar berulang-ulang. Sehingga ketika ada pertanyaan, dia bisa menjawab dengan luar biasa cepat. Karena tadi otaknya terbiasa terlatih semacam itu. Ya. Itulah yang disebut sebagai plastisitas sinaps atau synapse plasticity. Semakin dilatih, semakin kuat, semakin dilatih, semakin hilang. Use it or lose it. Gunakan otak kita supaya awet atau lose it. Atau kamu akan kehilangan sel-sel saraf di otak kita. The strength of a synapse is measured by the level of excitability or responsiveness of the postsynaptic neuron in response to. Ya, lihat, yang bagian atas itu merupakan jalur atau hubungan antar sel saraf yang lemah. Sehingga teman-teman lihat tadi, yang gerakan kuning itu kan seperti sinyal. Ya, sinyalnya berpindah-pindah, tapi kalau yang atas itu lama, berpindahnya lambat. Tapi kalau yang bawah, yang hubungannya kuat, itu maka ketika ada sinyal baru, dia akan cepat sekali dihantarkan. Ya mengapa? Ya karena otak yang semacam ini sering dilatih. Sehingga dia cepat akan gampang akan responnya akan cepat. Karena otaknya terbiasa dilatih sehingga dia terbiasa berpikir dengan cara yang cepat. To a given stimulus from the presynaptic neuron. High-frequency signals or repeated stimulation strengthen synaptic connections over time. This is known as long-term potentiation or LTP. Ya, jadi semakin sering kita pelajari atau kita belajar semakin giat, maka semakin kita akan paham. Karena kita sering melatih, sering belajar, sering mengulang sehingga akan semakin paham. Nah, mekanisme semacam ini disebut sebagai long term potentiation atau LTP. Jadi LTP itu mekanisme bagaimana kalau kita belajar dengan giat, kita sering-sering mengulang, sering-sering murojaah, maka hal itu akan membuat memori yang terbentuk tentang materi itu akan awet. Kalau jenengan seneng dengan materi, misalkan tentang materi otak, ya, sering-seringlah belajar tentang otak. Dengan itu, maka jenengan akan semakin kuat, semakin kuat memorinya, karena terbentuk namanya long term potentiation pada otak kita, supaya kita sering hafal tentang bagian-bagian otak kita. Makanya ada namanya ahli.
Ada namanya expert. Orang yang ahli di bidang fisiologi, maka otaknya terbiasa belajar tentang fisiologi, maka otaknya terbiasa untuk menjawab pertanyaan tentang fisiologi secara cepat. Karena terbiasa. Ini termasuk namanya adalah long term potentiation atau potensiasi jangka panjang. Bagaimana memori itu terjaga, bagaimana memori itu terbentuk, itulah yang disebut sebagai long term potentiation. And is thought to be the cellular basis of memory formation. LTP can occur at most excitatory synapses all over the brain, but is best studied at the glutamate synapse of the hippocampus. Ya, lokasi pembentukan memori tadi sendiri, terutama itu terjadi di hipokampus yang tadi ditandai dengan tanda kuning tadi. Meskipun sebenarnya dipercaya beberapa ilmuwan meyakini bisa dilakukan oleh di seluruh bagian otak kita, tapi hipokampus merupakan bagian yang terpenting. Ya. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian ini. Jadi bagian otak kita itu bagian kanan dari otak itu mengontrol sisi lainnya. Contoh, bagian sebelah kiri itu mengontrol tubuh kita yang bagian kanan. Ya, mayoritas seperti itu. Sebaliknya, otak bagian kanan itu mengontrol tubuh kita bagian kiri. Itulah mekanismenya. Jadi otak yang kanan itu mengatur gerakan tubuh kita yang bagian kiri. Otak kita yang kiri mengatur pergerakan tangan yang kanan, ya, bagian tubuh yang kanan, bukan tangan tok, kaki kanan juga dan lain-lain sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang dia itu dibagi rata, kanan bergerak, kiri juga bergerak. Contohnya apa? Contohnya memori, ya. Jadi kayak misalkan memori, berbicara tadi itu termasuk kerja daripada otak kanan dengan otak kiri kita. Ya, jadi ini namanya kan lateralized, ya. Kalau seolah-olah otak itu dibagi kanan kiri, maka tadi bagian yang itu mengatur kinerja tubuh bagian kiri. Bagian otak yang kiri mengatur kinerja bagian kanan. Tapi ada beberapa hal di hidup kita yang diatur oleh keduanya. Ya, meskipun sebenarnya hampir semuanya diatur kedua-duanya, ya. Tapi hanya untuk memudahkan pembelajaran, yang kanan itu lebih dominan mengatur tubuh kita bagian kiri, otak yang kiri mengatur tubuh kita bagian kanan. Ya, sehingga saat ini banyak orang yang percaya bahwa, oh Pak, berarti bentuk otak itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang, bisa mempengaruhi orang itu baik atau jahat. Jawabannya adalah tidak. Belum ada kesimpulan ke arah sana, karena berbagai macam penelitian sudah membuktikan bahwa tidak ada hubungan langsung antara bentuk otak dengan personalitas atau sifat-sifat seseorang. Ya, masih dicari tahu bagaimana sih kok orang-orang itu bisa punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang soleh banget, ada yang toleh banget. Ya, jadi itu semuanya tidak ada hubungannya dengan bentuk otaknya kita. Paling tidak sampai hari ini itulah yang diyakini oleh para ilmuwan di bidang kita. Nah, ini tampilan daripada salah satu otak kita tadi, ya, bagian otak. Bagian yang white matter, berarti bagian ini terdiri atas saraf-saraf yang termyelinasi. Kalau yang gray matter terdiri atas body cell atau bagian daripada sel saraf yang tadi yang menjadi pusat koordinasi atau soma, bahasanya soma, ya. Jadi ini merupakan bagian soma dan juga dendrit. Kalau yang bagian ini adalah yang termyelinasi. Dan di sini juga ada akson yang tidak termyelinisasi. Yang terlihat di sini, ini merupakan daerah penyusun gray matter. Dengan kalau yang macam ini, yang aksonnya dilapisi oleh myelin atau jaringan lemak, itu menyusun yang disebut sebagai white matter semacam ini. Kemudian selain itu juga, ya, di daerah yang termyelinasi, ya, namanya white matter ini juga banyak terdapat oligodendrosit. Ya. Apa itu oligodendrosit? Oligodendrosit itu adalah sel glia atau sel-sel non-neuron atau sel-sel selain sel saraf yang berfungsi untuk menghasilkan myelin. Ya, tadi warna putih, white matter warna putihnya itu kan karena ada sel-sel saraf yang termyelinisasi. Siapa yang bertanggung jawab untuk membuat myelin itu? Namanya oligodendrosit. Ya, oligodendrosit. Yang mana oligodendrosit ini bertanggung jawab untuk membentuk myelin pada saraf-saraf yang ada di otak maupun di sumsum tulang belakang kita. Dan ini keterangannya. Nah, kalau sekarang kita membahas tentang korteks kita, lagi-lagi ada banyak kali pembuluh darah. Yang kita lihat di sini pembuluh darah, karena ingat pembuluh darah itu penting untuk nutrisi. Otak kita butuh nutrisi banyak banget, karena otak kita itu punya keras sekali. Ya, kita berpikir itu kita sudah menggerakkan atau mengerjakan otak kita yang dengan sangat keras sekali.
Mana kadang-kadang kita berusaha berpikir dengan kok nggak inget ya, kok nggak inget ya. Itu semakin keraslah kerja otak kita. Ya. Oleh karena itu dia butuh banyak makanan dan dia dapat makanan dari saluran atau dari pembuluh darah. Karena darah kan tanggung jawabnya, fungsinya untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh dan juga untuk mendistribusikan bahan makanan ke seluruh tubuh supaya sel-sel tadi atau sel-sel di seluruh tubuh kita bisa mendapatkan makanan yang cukup. Kemudian di sini juga banyak sekali neuron. Teman-teman lihat neuron yang tampilannya semacam ini, tapi kalau kita lihat dari mikroskop tampilannya semacam ini. Ya. Kemudian ada bagian namanya neuropil. Neuropil itu yang bagian tengah-tengah ini. Kalau neuron itu kan yang warnanya kayak ungu-ungu ini ya, ungu-ungu itu namanya sel neuron. Kalau yang di tengah-tengahnya, kalau teman-teman ingat kemarin ketika kita belajar tentang otot polos, ya maka ada jaringan yang warnanya putih polos gitu ya. Di sini juga sama. Kalau neuronnya itu yang besar-besar, yang ini. Kalau yang pink ini merupakan namanya neuropil. Apa itu neuropil? Neuropil merupakan wilayah jaringan otak. Jadi ada wilayah di otak kita. Yang pasti di otak kita ada sel-sel saraf. Ya. Tapi juga ada neuropil, yang mana neuropil ini terdiri atas rambut saraf, sinaps, dan juga sel-sel neuron lain. Sel-sel non-neuron yang lain, seperti tadi saya sebutkan, ada sel glial. Contohnya apa tadi? Oligodendrosit. Ya, jadi di tengah-tengah inilah, di bagian yang putih, yang clear ini, yang jelas ini, itu merupakan tempat terjadinya sinaps. Sinaps itu apa? Sinaps itu tadi pertemuan antara dua sel saraf. Ya, kemudian juga di sini terdapat banyak serabut sel saraf, kemudian juga terdapat banyak sel-sel yang non-neuron. Contohnya adalah tadi sel oligodendrosit. Dan ini merupakan tampilan, jadi ini adalah tampilan sel saraf tadi ya. Lain ini yang pink-pink ini merupakan tadi adalah merupakan daerah yang kita sebut sebagai neuropil. Nah, kalau sekarang akan lebih jelas. Neuron yang besar-besar ini, ya, ada neuron, ini namanya sel body atau badan selnya. Kemudian dikelilingi oleh oligodendrosit, yang mana oligodendrosit ini berperan untuk membentuk mielin. Kemudian ada microglial cell. Microglial cell, apa itu microglial cell? Yaitu jenis-jenis sel glia, berarti dia sel neuron. Dia bertanggung jawab untuk pelindungan dan perbaikan jaringan-jaringan saraf yang mati maupun dirusak oleh patogen. Jadi ini sel yang bertanggung jawab untuk memperbaiki jaringan saraf yang rusak, baik rusak karena sentuhan fisik, karena mungkin jatuh atau lain-lain, ataupun juga sakit karena sakit ya. Jadi itulah peranan daripada mikroglial. Dia berperan merupakan terlibat dalam mekanisme pertahanan tubuh kita, khususnya di daerah otak. Kemudian ada sel astrosit atau altrosit ya, atau sel yang bentuknya menyerupai astro ya. Apa itu astro? Ya kayak bintang. Apa itu astrosit? Jadi lagi-lagi astrosit ini merupakan sel glia atau sel non saraf yang berperan untuk memberikan dukungan struktural dan nutrisi kepada neuron ya. Yang dan juga terlibat dalam proses penyembuhan otak ya. Jadi inilah daripada astrosit ya. Jadi dia termasuk glial cell. Dia termasuk glial cell dan termasuk glial cell yang saraf. Ketiganya oligodendrosit, microglial cell, astrosit, mereka semuanya adalah sama-sama bukan sel saraf. Tapi mereka bekerja di dekatnya sel saraf untuk mendukung kinerja daripada sel-sel saraf. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Belum ada? Baik, kita lanjutkan. Nah, keterangannya adalah ini. Kalau ini merupakan astrosit, dan seperti ini adalah merupakan mikroglia, dan ini merupakan oligodendrosit. Oligodendrosit merupakan sel yang bertugas untuk memproduksi mielin. Mikroglia yang berfungsi tadi untuk pertahanan tubuh ya, karena dia berfungsi untuk mengganti jaringan-jaringan tubuh yang rusak dan juga rusak karena fisik maupun patogen. Termasuk dia juga berfungsi untuk melindungi otak dari serangan-serangan patogen tadi. Kemudian ada lagi adalah astrosit. Astrosit ini berperan untuk menyediakan nutrisi bagi sel-sel saraf yang ada di otak ya. Termasuk juga untuk penyembuhan cedera pada otak. Itu juga fungsi daripada astrosit. Nah, sekarang kalau kita belajar tentang sel saraf itu sendiri ya. Ini merupakan bipolar neuron ya. Kalau tadi kita melihat sini, kalau kita zoom tampilannya sarafnya ya. Jadi seperti ini. Bagian ini kita zoom menjadi bagian ini, maka ada bagian yang kita sebut sebagai badan sel atau nerve cell body.
atau badan sel saraf. Inilah badan sel saraf. Di dalam badan sel saraf itu kan merupakan pusat organisasi sel saraf. Berarti di sana memang ada nukleus. Ada nukleus atau inti sel, ada juga nukleolus, ya, anak inti sel. Kemudian ada bagian yang disebut sebagai dendrit. Bagian inilah yang berfungsi untuk menangkap sinyal dari sel saraf lainnya. Atau tadi kalau teman-teman ingat ada tampilan yang seperti rambut-rambut itu, yaitu dendrit. Dendrit itu sendiri bukan area kepanjangan yang diperankan oleh sitoplasma. Jadi sitoplasmanya itu seolah-olah membentuk apa ya? Bergerak ke arah yang beraneka ragam untuk membentuk struktur dendrit untuk apa? Untuk mencari info baru. Untuk nanti kemudian kalau dia dapat info baru akan dihantarkan menuju pusat koordinasi yaitu badan sel. Untuk kemudian nanti bila mana memang sinyal atau informasi itu perlu diteruskan akan diteruskan melalui akson. Lupa itu ada namanya akson hillock ya. Akson hillock itu akson yang paling awal. Ini merupakan titik awal terjadinya proses pengantaran sinyal melewati akson ya. Jadi akson hillock. Kemudian ada namanya plasma, cairan yang ada di dalam sel, gampang. Ini sel body, mohon maaf saya belum tahu, saya tadi cari tahu belum ketemu. Kemudian glial cell tadi itu kan sel-sel selain saraf yang fungsinya dia untuk perlindungan, untuk tadi membentuk mielin, untuk tadi menjaga sel-sel saraf supaya aman dari patogen, juga untuk memperbaiki sel saraf bila mana ada terjadi kerusakan. Inilah tampilan daripada sel-sel saraf kita. Nah, sekarang ini tampilan daripada sel saraf kita yang lebih detail. Jadi kalau teman-teman lihat ini merupakan dendrit. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mencari informasi atau untuk menerima informasi untuk kemudian bisa diteruskan menuju badan sel atau soma ya. Jadi, Pak, dendrit itu apa sih Pak sebenarnya? Dendrit itu sebenarnya adalah sitoplasma yang menjorok keluar. Ya, jadi anggap sitoplasma kalau misalkan contohnya teman-teman punya plastik, teman-teman isi air, kemudian plastik bagian dalam itu teman-teman tusuk, ya bukan tusuk. Teman-teman tekan, ya tekan dengan jarinya teman-teman, sehingga nanti akan muncul bagian yang keluar, yang nggak bocor. Itulah yang disebut sebagai dendrit. Ya. Jadi memang Pak kenapa kok dendrit itu kemana-mana? Ya memang dia butuh informasi, butuh sinyal. Jadi ini untuk menangkap sinyal yang berada di sekitarnya dia. Sama dengan ini, ujungnya, ujung akson. Pak kenapa kok bentuknya juga sama? Ya menjorok itu ya. Ya karena memang ujung itu sebenarnya untuk menghantarkan sinyal. Ya. Semakin banyak percabangan macam ini, semakin banyak pula sinyal yang bisa dihantarkan di satu satuan waktu. Ya, misalkan dalam waktu 1 detik, berapa jumlah sinyal yang bisa dihantarkan? Ya, tergantung pada jumlah ininya tadi. Karena dengan harapan, semakin banyak percabangan di ujung akson ini, semakin banyak pula sel saraf lain yang akan akan merespon pesan yang dibawa oleh sel-sel saraf ini. Ya. Jadi inilah sel sarafnya. Kemudian ada akson. Akson ya bagian yang panjang ini. Dan ini bagian akson yang dilapisi oleh namanya selubung mielin. Apa itu selubung mielin? Jaringan lemak. Siapa yang membuat? Yaitu oligodendrosit. Ada juga namanya sel swan. Ya, sel swan itu sendiri merupakan bukan sel saraf yang dia berfungsi untuk memberikan bantuan struktur terhadap sel saraf itu sendiri. Di akson yang ujung itu ada namanya tadi adalah akson hillock. Ya, akson hillock merupakan tempat awalan munculnya transmisi sinyal yang adanya di daerah pangkal daripada akson tadi. Kemudian ada nodus Rampier. Nodus Rampier itu apa? Nodus Rampier itu merupakan daerah di akson saraf yang tidak dilapisi oleh jaringan oleh jaringan tadi mielin. Jadi kuning-kuning ini mielin, ada bagian yang nggak dilapisi oleh mielin, namanya adalah nodus Rampier. Dan di nodus Rampier inilah nanti bisa jadi akan muncul percabangan baru yang akan menghubungkan saraf ini dengan saraf yang lainnya. Itulah fungsi daripada nodus Ranvier. Nah, ini akan saya tampilkan video tentang bagaimana sebuah sel, namanya sel mesenkimal stem cell, berarti sel punca mesenkimal, yang berubah menjadi sel saraf. Ya. Nah, next. Gangguan dengan slide-nya. Ya, ada apa ini? Oh, kita error. Nah. Tidak bisa ditekan. Ya. Kemungkinan ini karena bentar ya.
Iya, mohon maaf ini gangguannya nggak bisa ditekan ini. Jadi exit pun nggak bisa. Mohon maaf, ini ada gangguan di slide saya. Kalau sebentar saya ulangi lagi. Ya, jadi sepertinya tidak bisa diperbaiki. Jadi mungkin pertemuan kita hari ini kita akhiri saja. Ya, mohon maaf. Nanti akan kita lanjutkan di perkuliahan kita berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ini amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf. Insya Allah nanti akan saya tampilkan di pertemuan kita berikutnya. Dan juga insya Allah akan saya buatkan videonya juga. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Dari dengan membaca